Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalila Salsabila dengan NPM 25520111163 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai bentuk negara untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu negara saya dengan dosen pengampu Ibu Siti Khoiro, SHI, MH. Berbicara mengenai bentuk negara merujuk pada susunan dan struktur kekuasaan dalam sebuah negara yang berhubungan dengan cara kekuasaan tertinggi dipegang dan dibagi. Secara umum, bentuk negara yang paling utama adalah negara kesatuan dan negara serikat. Dan kali ini saya akan menjelaskan negara kesatuan atau unitaris terlebih dahulu. Yang pertama, ada negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Seluruh wilayah negara diperintah secara langsung dari satu pusat kekuasaan. Negara kesatuan memiliki kelebihan. Yang pertama, seperti stabilitas dan kesatuan. Dengan satu pemerintahan yang kuat, negara kesatuan cenderung lebih stabil dan solid. Tidak ada tumpang tindih kekuasaan antara pusat dan daerah. Dan yang kedua, efisiensi dalam pembuatan kebijakan. Proses pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak perlu melalui koordinasi yang rumit dengan banyak pemerintah daerah. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat dapat dengan mudah mengalokasikan sumber daya ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk mengurangi ketimpangan. Dan yang keempat, biaya yang lebih murah. Penyelenggaraan pemerintahan lebih hemat biaya karena tidak ada duplikasi lembaga di tingkat pusat dan daerah. Tetapi, kelebihan tersebut memiliki kekurangan, seperti sentralisasi berlebihan. Jika desentralisasi tidak dijalankan dengan baik, pemerintah pusat dapat mengabaikan kebutuhan atau aspirasi masyarakat daerah. Dan yang kedua, rentan terhadap otoritarianisme. Kekuasaan yang terlalu besar di tangan pemerintah pusat dapat memicu praktik otoriter. Dan yang ketiga, kurangnya partisipasi daerah. Daerah mungkin merasa kurang memiliki peran dalam proses politik karena semua kebijakan penting dibuat di pusat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang negara serikat atau federal. Negara serikat adalah bentuk negara yang terdiri dari gabungan beberapa negara bagian yang masing-masing berdaulat. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian yang diatur dalam konstitusi. Ini memiliki kelebihan seperti yang pertama, otonomi daerah. Negara bagian memiliki otonomi yang substansial untuk mengatur urusan lokal mereka sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Dan yang kedua, fleksibilitas kebijakan. Kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara bagian, sehingga lebih responsif terhadap kondisi lokal. Ketiga, cek dan keseimbangan kekuasaan. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dapat mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu tangan. Dan yang keempat, inovasi kebijakan. Negara-negara bagian dapat menjadi laboratorium untuk mencoba kebijakan baru yang bisa diadopsi di tingkat nasional jika berhasil. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bentuk negara lain. Selain negara kesatuan dan serikat, terdapat bentuk negara lain, meskipun beberapa lebih jarang ditemui saat ini, seperti konfederasi. Konfederasi adalah bentuk gabungan negara yang paling longgar. Negara-negara yang bergabung dalam konfederasi tetap memiliki kedaulatan penuh dan hanya menyerahkan sedikit wewenang kepada badan sentral. Dan ada juga monarki. Monarki adalah bentuk negara di mana kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau ratu yang biasanya turun-temurun, seperti Britania Raya, Jepang, dan Spanyol. Dan ketiga, ada juga republik. Republik adalah bentuk negara di mana kekuasaan politik tertinggi dipegang oleh rakyat yang memilih kepala negara atau wakilnya melalui pemilihan umum. Contohnya seperti Indonesia, India, dan Jerman. Dan yang terakhir ada teokrasi. Teokrasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan didasarkan pada agama.
Hukum negara berasal dari hukum agama dan pemimpinnya adalah tokoh agama, seperti Vatikan. Vatikan adalah negara teokrasi yang dipimpin oleh seorang paus. Jadi, pada dasarnya, bentuk negara adalah kerangka besar yang menentukan bagaimana kekuasaan diatur dan didistribusikan untuk suatu negara. Pilihan bentuk negara sangat memengaruhi stabilitas, efisiensi, dan partisipasi politik di suatu negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.